di dalam rumah di kawasan Kelapa Nunggal, Bogor, ternyata menguak tragedi kehidupan rumah tangganya. Tersangka pembunuhan diduga suaminya sendiri yang ditemukan tewas dalam sumur. Warga desa Kembang Kuning, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, terkejut dengan kabar ditemukannya seorang warga meninggal dengan cara tak wajar di lingkungan mereka. Korban berinisial Kar, tewas dengan sejumlah luka di tubuh. Jasad korban pertama kali ditemukan sang anak yang baru pulang. Kondisi rumah yang sepi, gelap, dan terkunci membuatnya curiga. Dibantu warga, ia pun mendobrak pintu rumah dan menemukan ibunda tercinta sudah tak bernyawa. Pokoknya jam 5:30 saya udah datang ke sini. Rumah dalam keadaan kunci semua, lampu mati semua. Udah nggak ada siapa-siapa, cuma ibu saya doang udah kegeletak dalam keadaan begitu. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara mengumpulkan sejumlah barang bukti. Guna mengungkap kasus ini, jasad korban diautopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sejumlah orang pun dimintai keterangan. Berapa orang saksi dan yang akan diperiksa? Untuk saat ini kita sudah memeriksa kurang lebih 3 orang saksi dan kemungkinan akan terus bertambah dan kita dalami. Kemelut rumah tangga diduga menjadi motif di balik kematian korban. Diduga sang suami terlibat dalam pembunuhan karena keberadaannya tak diketahui, bagai hilang di telan bumi. 3 hari berselang, sang suami ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Jasadnya ditemukan mengapung di dalam sumur di dapur rumah. Guna mengetahui penyebab kematian, jenazah dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Sepekan lebih usai kejadian, Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bogor akhirnya menguak fakta usai melakukan serangkaian penyelidikan. Dari hasil otopsi, Kar tewas akibat hantaman benda tumpul di bagian kepala. Hal itu sejalan dengan temuan tabung gas LPG 3 kg yang berlumuran darah di lokasi kejadian. Sementara suaminya dipastikan meninggal akibat tenggelam. Polisi menyimpulkan Kar tewas akibat penganiayaan yang dilakukan suaminya. Diduga melihat hasil perbuatannya yang menyebabkan sang istri tiada, pria itu lantas mengakhiri hidup dengan terjun ke sumur. Terungkap pula sebelumnya pasangan suami istri tersebut sempat terlibat keributan. Keterangan sementara kalau untuk dari dokter yang melakukan otopsi itu untuk korban yang pertama, korban wanita itu sebab matinya akibat adanya hantaman benda tumpul pada kepala. Sedangkan pada korban kedua yang kami temukan di hari yang berbeda itu disebabkan oleh mati tenggelam. Mengingat tersangka tewas, polisi menghentikan penyelidikan dan menutup kasus perhara rumah tangga yang berakhir dengan tragedi ini. Tim Liputan melaporkan. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ustaz, ini kemelut rumah tangga ada kaitan dengan janji Pak Sutri kepada Allah, seperti Ustaz cerita pada item sebelumnya. Tapi saya ingin mengkerucutkan Ustaz pada tindakan sengaja mengakhiri hidup. Pandang Ustaz seperti apa? Ya, mengakhiri hidup atau bunuh diri itu termasuk dosa besar. Besar sekali. Mengapa? Pertama karena yang berhak memberi kehidupan dan mencabut kehidupan dari makhluk, siapapun ya, manusia atau hewan atau yang lain, itu hanya Allah. Manusia pun ketika mencabut kehidupan dari hewan, umpamanya, itu atas dasar perintah dari Allah. Umpamanya kita menyembelih sapi, ayam ya untuk kita konsumsi dagingnya, itu kan karena ada perintah, ada kebolehan kita untuk memakan dagingnya. Tapi kalau tidak ada perintah dari Allah, kita juga dilarang itu melakukan itu. Nah, ini artinya bahwa ketika seseorang mengakhiri nyawanya dengan bunuh diri, dia seolah-olah mengambil haknya Allah untuk menghabisi nyawa dirinya. Gitu. Itu yang tidak boleh, itu yang menjadi dosa besar. Yang kedua juga bahwa yang menjadi milik Allah ini, kita ini seluruhnya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu seluruh jiwa kita, fisik kita, semuanya itu kan milik Allah. Allah yang menciptakan dan Allah juga yang berhak untuk melakukan segalanya. Karena itu kan menjual ginjal saja nggak boleh, menjual organ tubuh gitu ya,
menjual ginjal, menjual apapun yang kadang-kadang kita temukan kasus-kasus itu dengan alasan kemiskinan kah atau alasan apapun itu tidak benar. Kalau mendonor boleh gitu, tapi menjual tidak boleh. Nah, menjual saja gitu dalam keadaan miskin demi menyambung hidup ya itu tidak boleh. Apa menjual ya, menjual organ, apalagi kemudian kita bunuh diri kita sendiri. Yang ketiga saya kira bagi teman-teman yang mungkin punya persoalan yang sangat berat gitu ya, sehingga kemudian berpikir bahwa dunia ini sudah kiamat, lebih baik saya mengakhiri hidup saya saja. Itu harus ingat juga bahwa ketika kamu bunuh diri, kamu nggak berhenti sampai di situ. Kamu akan bertemu dengan Allah. Kamu akan bertemu dengan Allah yang kamu khianati, gitu. Anda akan bertemu dengan Allah yang Anda khianati. Allah yang tidak membolehkan kamu membunuh atau mencabut nyawa, kamu cabut nyawa kamu sebelum waktunya, gitu. Bukan Allah yang mencabut. Itu harus ingat. Jadi dengan cara begitu nanti kita akan berpikir ulang tentu saja. Bagaimana saya harus menjawabkan perbuatan saya ini? Udah jelas ini dilarang. Saya kira ini kan bukan persoalan agama Islam saja. Agama lain pun melarang tindakan bunuh diri ya. Artinya kalau orang sudah belajar agama, ya mestinya hal-hal mendasar seperti ini sudah cukuplah menjadi pengetahuannya. Kecuali memang mungkin dari kecil dia nggak pernah belajar agama sama sekali, tidak pernah berkomunikasi dengan orang lain. Tapi masyarakat pun secara tidak beragama dari sisi sosial pun itu sudah menilai bahwa tindakan bunuh diri itu terlarang. Tanpa harus belajar agama pun sebetulnya masyarakat sudah punya pandangan seperti itu. Itu Mas Jimmy. Masya Allah, baik, ini nyawa adalah hak Allah, kewajiban kita adalah menjaganya. Terkait dengan hak ini Ustaz, tapi informasi lainnya ya,